memiliki pengetahuan rinci tentang time travel untuk merakit mesin waktu datang dari tahun 2036 untuk melakukan perjalanan kembali ke tahun 1975. Akan ada perang saudara kedua di Amerika Serikat yang akan mengakibatkan pecahnya Amerika Serikat menjadi 5 daerah otonom. Editor juga menjelaskan tentang konsep parallel universe yang menyangkut perjalanan waktu sebagai many world theory, bahwa dunia paralel itu ada dan dunia itu berjalan dengan waktu mereka sendiri-sendiri. Hi, it's me, D again. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu, stay strong dan jangan pernah menyerah. Seperti biasa, kita akan selalu mencari dan membahas hal-hal menarik yang ada di dunia ini. Dan semoga saja you guys enjoy the video. Yes, I know, kasus penjelajah waktu John Titor memang sudah kadaluarsa, outdated. Tapi ada baiknya kita melihat kembali kasus ini. Seperti apa nantinya, pantengin terus ya. Jangan di skip, biar kita sama-sama paham. Oke? Oh iya, before we continue, don't forget to subscribe juga ya, agar kalian selalu menjadi yang pertama yang mendapatkan update notifikasi setiap kali ada video baru dari kami. Terus langsung ke videonya. Pada tahun 1998, seorang pembawa acara radio dari acara fiksi ilmiah populer mendapat fax dari seorang tentara Amerika yang mengaku memiliki pengetahuan rinci tentang time travel. Pada bulan November tahun 2000, tentara Amerika yang sama masuk ke sebuah forum. Namanya adalah John Titor, dan seperti semua member lain di forum, dia memposting beberapa pesan dan terlibat dalam percakapan di berbagai topik tentang mesin waktu. Tidak seperti komentar orang lain, bagaimanapun dia membeberkan hal yang lebih rinci tentang time travel. Dia bahkan berani mengklaim bahwa terdapat 6 komponen yang dibutuhkan untuk merakit mesin waktu, dan dia mengetahui dengan jelas komponen itu. Jelasnya karena dia mengaku datang dari tahun 2036. Menurut postingan John Titor, dia merupakan seorang tentara militer Amerika yang bekerja untuk pemerintah sebagai bagian dari Departemen Pengembangan Mesin Waktu. Dalam postingannya itu, dia merinci sejauh mana proyek itu sudah berkembang. Dia mengklaim bahwa dia telah dipilih untuk proyek tersebut karena ayahnya pernah bekerja di proyek yang sama. Ayahnya telah bekerja untuk IBM pada tahun 1970-an dan telah bekerja menciptakan IBM 5100, sebuah model komputer yang paling awal. John Titor kemudian mengatakan bahwa pada tahun 2036 dia telah dipilih untuk melakukan perjalanan kembali ke tahun 1975 demi mendapatkan IBM 5100 yang akan membantu para ilmuwan masa depan dalam memecahkan kode program komputer. Alasannya untuk mengunjungi tahun 2000 adalah selain mencari foto dan berbicara dengan beberapa anggota keluarga, dia juga ingin memberikan peringatan. Dalam postingan yang sama, dia kemudian membeberkan gambaran di masa depan yang tidak pasti bagi Amerika. Beberapa detailnya juga dijelaskan secara rinci. John Titor mengatakan bahwa akan ada perang saudara kedua di Amerika Serikat yang akan mengakibatkan pecahnya Amerika Serikat menjadi 5 daerah otonom. Washington DC dan Jacksonville, Florida akan menjadi sasaran dan berakhir dihabisi oleh musuh, meninggalkan Omaha, Nebraska sebagai ibu kota AS yang baru. Perang saudara itu akan berlangsung lama, dimulai pada tahun 2004 dan berakhir pada tahun 2015. Pasca kejadian itu, Perang Dunia III akan dimulai di tahun yang sama.
John Titor menggambarkan bahwa Perang Dunia III sebagai perang yang singkat namun intens yang akan menyebabkan kehancuran lingkungan dan infrastruktur global. Dia juga memperingatkan orang-orang tentang ancaman penyakit Creutzfeldt-Jakob, penyakit prion yang fatal, tidak dapat disembuhkan, yang menyebabkan degenerasi sistem saraf yang cepat dan ditularkan melalui produk daging sapi. Selain prediksi tentang masa depan, John Titor juga menjelaskan tentang konsep parallel universe yang menyangkut perjalanan waktu. Dia membenarkan teori model fisika kuantum Everett Wheeler atau juga dikenal sebagai many world theory. John Titor mengatakan bahwa teori itu benar dan bahwasanya alam semesta memang terdiri dari banyak sekali garis waktu yang tidak mempengaruhi satu sama lain, kecuali ada sebuah kekuatan yang kemudian merusaknya. Pada intinya, dia mengatakan bahwa dunia paralel itu ada dan dunia itu berjalan dengan waktu mereka sendiri-sendiri sampai masa depan mereka berubah apabila ada campur tangan eksternal dari penjelajah waktu. Jadi misalkan lo kembali ke masa lalu, realitas akan memiliki cabang apabila lo menghabisi Hitler, yang kemudian ada realita di mana Hitler tidak mati, dan ada juga realita di mana Hitler metong. Masa depan lo tidak akan berubah, namun masa depan dari masa lalu yang dikunjungi lo akan menuju ke sebuah realita yang berbeda. Tentu saja setelah berbagai macam analisa, kisah John Titor mulai dipertanyakan. Hal ini dimulai ketika terungkap bahwa tidak ada catatan tentang siapapun yang bernama John Titor ataupun keluarga Titor yang hidup di tahun 2000. Dalam 1 tahun atau bahkan lebih, menjadi jelas bahwa prediksinya pun salah. Tidak ada perang saudara dan tidak ada kerusuhan selama pemilihan presiden pada tahun 2004. Bush yang memenangkan pemilihan kembali, dan meskipun itu adalah perlombaan yang ketat, hampir tidak ada kerusuhan massal yang telah diprediksi oleh John Titor sebelumnya. Orang-orang di forum itu juga mulai menunjukkan kesamaan dalam prediksinya dengan film perjalanan waktu populer saat itu. Misalnya, dalam sebuah postingan, dia menyebutkan bahwa mesin waktu yang dia miliki tertanam di dalam Chevrolet Corvette 1967. Hal ini kemudian mirip dengan film Back to the Future, di mana mesin waktu yang digunakan di dalam film itu adalah sebuah mobil. Teorinya yang lain tentang krisis komputer di masa depan memiliki kemiripan yang mencolok dengan krisis Y2K yang terjadi sebelum tahun baru kala itu. Menanggapi tuduhan ini, John Titor mengklaim bahwa dia memang mencoba membuat garis waktu di mana perang saudara kedua dan perang dunia III tidak pernah terjadi. Dia kemudian menjelaskan tentang butterfly effect yang terjadi karena dia membeberkan masa depan kepada orang-orang di tahun 2000. Postingannya ke sebuah forum tentang masa depan memicu sebuah kejadian berantai yang berakhir dengan perubahan masa depan di garis waktu itu. Alih-alih marah karena dituduh penipu, John Titor mengaku bahwa dia bersyukur perang saudara kedua dan perang dunia ketiga tidak terjadi. Itu tandanya niatnya untuk menghentikan konflik tersebut berhasil. Nah, itulah akhir dari pembahasan kita kali ini. Selama bertahun-tahun, sosok dari John Titor memang sempat diburu. Penyidik yang melakukan investigasi tentang sosok ini ingin menangkap dan belajar lebih banyak tentang kebenaran di balik kasusnya. Terlepas dari banyak orang yang menganggap bahwa John Titor adalah seorang penipu, namun teorinya tentang butterfly effect dikatakan sangat mungkin. Mengingat betapa gemparnya internet kala itu tentang cerita-cerita dari John Titor, bisa jadi hanya dari sebuah postingan tentang masa depan, garis waktu sepenuhnya berubah dan hal tersebut berhasil menyelamatkan kita dari perang dunia ketiga. Who knows? Semenjak postingan terakhirnya, sosok dari John Titor sudah tidak pernah terlihat lagi. Bahkan sampai sekarang pun kasusnya masih tidak bisa dipahami dengan logika. Bagaimana menurut kalian? Berikan selalu pendapat-pendapat terbaik kalian terkait video kita kali ini. But in the end, I hope you guys enjoy the video. Don't forget to like the video
And subscribe juga untuk selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Now, it's time for me to sign out. My name is D. Stay safe and until next time.